Nvidia bakal pecah Vega RTX 1 ini dan ini akan jadi kesempatan buat Intel beraksi. Welcome back to Jens Review bersama gua Nando, dan hari ini kita kedatangan Intel Arc B580 dari brand Sparkle. Dengan arsitektur terbarunya, GPU ini tuh digadang-gadang berhasil ngalahin salah satu VGA dari kubu hijau, yaitu Nvidia RTX seri 4000. Dan performa yang dapetin di luar logika bakal bikin kita geleng-geleng kepala sama satu GPU ini. Kira-kira kayak apa sih performa dan spesifikasi apa nih yang ditawarin dari GPU ini? So, what are we waiting for? Let's check it out. Menggunakan arsitektur Intel Arc Battle Match, Intel hadir dengan dua tipe varian GPU, yaitu B570 dengan VRAM 10GB dan B580 dengan VRAM 12GB. Beda nih sama pendahulunya si Intel Arc Alchemist atau A-Series ya, dimana nggak banyak brand yang berani untuk launch custom GPU versi mereka. Tetapi lain cerita ketika kita berbicara arsitektur Intel Arc Battle Match ini, dimana kalau kita lihat ada banyak beberapa brand yang memberanikan diri untuk launch custom GPU versi mereka masing-masing, mulai dari Acer, ASRock, Onyx, Maxsun, dan salah satunya adalah Sparkle ini. Nah, seperti biasa kita bahas dari sisi packaging dulu ya guys. Ini adalah tampak depan dari box VGA Sparkle B580 ya. Di bagian ujung kiri atas kita ada lihat tulisan brand Sparkle seri Titan dengan VRAM 12GB GDDR6. Lanjut ke bagian ujung kiri bawah. Nah, nggak seperti pendahulunya di Intel Arc Alchemist, B580 ini ya sudah menggunakan fitur XeSS generasi kedua. Sebenarnya kalau mau dibilang, XeSS Gen 2 ini tergabung oleh 3 teknologi. Di sini gue akan memberikan sebuah ilustrasi supaya kalian itu mudah untuk mencernanya ya. Jadi, kita bayangin ada 3 gerbang atau 3 gate. Ketika game itu diproses, dia akan masuk ke gate pertama, yaitu adalah fitur pertama ya, fitur teknologi pertama itu adalah XeSS Super Resolution. Di mana pada fitur ini, game-game itu hasil kualitas gambarnya itu mulai dari ketajaman warna, shadow itu lebih bagus. Nah, selanjutnya masuk ke Super Resolution, ada fitur lagi berikutnya adalah upscaling ya, atau XeSS Frame Generation. Jadi kualitas frame-nya itu diduplikasi sehingga terjadi peningkatan FPS. Yang tadinya 1 frame diduplikat jadi 2 atau 3 frame ya. Lanjut masuk ke gate ketiga. Di sini Intel menyediakan fitur Xe Low Latency atau XeLL ya, dimana fitur ini membuat response time kita saat main game itu jadi lebih singkat, bikin kita itu pas main game itu berasa smooth dan gak patah-patah. Nah, ini benar-benar bermanfaat banget fiturnya kalau misalkan kalian main game kompetitif seperti CSGO, Valorant, dan lain sebagainya. Nah, untuk nunjukin keseriusannya dalam dunia gaming, di sini fitur XeSS Gen 2 sudah support ke lebih dari 150 game yang bisa kalian cek di websitenya Intel Arc ya teman-teman. GPU Intel ini juga dilengkapi dengan fitur XMX AI Engine. Ini adalah salah satu fitur yang cocok banget buat teman-teman yang suka ngedesain. Jadi dengan adanya fitur ini memudahkan kita untuk menciptakan sebuah gambar hanya dengan menuliskan teks yang kita inginkan. Ibarat kata penggunaan AI itu di dalam GPU ini tuh ada ya, kita bisa manfaatin di dalam GPU ini. Nantinya GPU ini akan bekerja dan membuat gambar sesuai dengan hal-hal yang kita deskripsikan. Intel sendiri namain fitur ini dengan sebutan AI Playground. Dan menurut gue ini benar-benar fitur yang berguna sih. Ya, walaupun nggak berguna buat gamers ya, tapi ya nggak apa-apa lah, sesekali kan. Soalnya fitur ini kan biasanya cuma bisa diakses secara online ya, kayak adalah beberapa website yang menghadirkan fitur tersebut. Tapi mostly ketika kita mau pakai itu ya, walaupun ada yang free, tapi mostly itu kita semua harus bayar. Belum lagi kita bicara keamanan data, aman apa enggak. Nah, kalau misalkan kita pakai GPU ini yang sudah dilengkapi dengan XMX AI Engine ini, ya kita nggak perlu khawatir lagi. Data aman, ya kan? Fitur sama, bahkan bisa lebih. Gratis pula. Nah lo, mending pilih mana? Kalau gue sih gue mending pilih ini sih, daripada gue pakai web
luar ya. Oke, lanjut ke bagian ujung kanan bawah. Di sini menurut gua tulisan B580 sebenarnya agak kecil ya, sayang banget. Jadi kayak nggak kelihatan. Mungkin ini bisa jadi masukan kalau misalkan ada teman-teman Sparkle yang lihat. Jadi desain mereka untuk yang seri generasi berikutnya bisa diperbaiki. Nah, kita lanjut ke bagian sisi belakang ya. Jadi ke bagian sisi belakang, untuk VGA-nya ini dilengkapi dengan sistem pendingin Thorn 2.0. Jadi berbeda nih dengan pendahulunya di Thorn 1.0. Thorn 2.0 ini dilengkapi dengan 9 buah kipas dan ada fitur blue lighting pada sisi VGA. Dan juga VGA ini dilengkapi dengan kipas berdiameter 9,5 cm, lebih besar 0,5 cm dibandingkan seri pendahulunya. Jadi bikin udara masuk itu 10% lebih banyak. Artinya bikin Vega kita ini lebih adem. Nah loh, cakep kan? Nah, GPU ini juga udah dilengkapi dengan double bearing ball. Jadi kalau misalkan dipakai secara terus-menerus, itu tuh nggak bakal bikin GPU-nya itu overheat dan tetap adem dalam durasi waktu yang cukup lama. Nah, di sini juga ada soal informasi ya tentang minimum requirement kalau kalian mau pakai GPU ini. Nah, ini gua zoom ya. Jadi biar kalian kelihatan apa aja nih minimum requirement-nya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, GPU ini hanya support untuk prosesor Intel generasi 10 ke atas. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai Intel Core i3 sampai i7 tapi generasi 6, generasi 7, nah itu udah nggak bisa ya. Terus juga kalau misalkan kalian prosesornya itu pakai AMD series, nah ini cuma bisa dipakai untuk Ryzen 3000 series ke atas ya. Untuk PCIe Express motherboardnya harus yang sudah support PCIe slot kali 16. Power supply-nya sendiri direkomendasiin pakai yang 650 watt atau lebih, mengingat GPU ini lumayan badak. Untuk TBP-nya sekitar 200 watt ya. Ini baru GPU tok 200 watt, belum lagi embel-embel yang lain. Untuk sistem memorinya di 8GB tapi recommended di 16GB dan hanya support di seri Windows 10 dan 11 versi 64 bit. Nah, sekarang kita unboxing ya untuk VGA-nya. Jadi ini adalah VGA Intel Arc Battlematch B580 Titan OC Edition. VGA ini memiliki ukuran dimensi dengan panjang 31,5, lebar 11,7, dan ketebalan 4,4 cm. Makanya kenapa di sini Sparkle kasih kita bonus aksesoris yaitu stand VGA holder. Yang menurut gue ini salah satu aksesoris yang benar-benar wajib dipasang. Karena kalau misalkan enggak ya secara long term kurang bagus sih. Karena VGA-nya bisa lama-lama jatuh karena nggak mampu untuk menahan beratnya sendiri. Bicara soal output port, ya VGA ini sudah dilengkapi dengan 3 buah DisplayPort 2.1, support 4K di resolusi 60Hz, dan 1 buah HDMI port 2.1 yang juga sudah support 4K di resolusi 120Hz. Sekarang kita lanjut bicara soal spesifikasi. Intel Arc B580 ini dilengkapi dengan 20 Xe2 cores, 20 ray tracing unit, 1650 XMX AI engine dengan memori bandwidth di 456 GB per second. Untuk VRAM-nya sendiri sudah di 12 GB GDDR6 yang memampukan VGA ini untuk bermain di resolusi 4K tanpa hambatan. Nggak seperti saingannya, si kubu hijau dan kubu merah. Karena ya wajar, VRAM mereka juga kecil ya, cuma di 8 GB. Udah nggak apa-apa, jangan berkecil hati ya kalian ya. Untuk base clock-nya sendiri di sini nggak di-mention sebenarnya sama Intel, tapi rata-rata graphic clock kalau misalkan dipakai pas main game itu ada di angka 2740 MHz. Untuk TBP-nya seperti yang tadi gua katakan ada di angka 200 watt. Ini lumayan badak ya. Gua sendiri rekomen kalian, sekali lagi ini gua mengingatkan kembali karena begitu pentingnya peran power supply dalam PC, yaitu menggunakan power supply ya better sebenarnya 650 watt lah ya. Kalau misalkan kalian ada rencana untuk rakit PC pakai VGA ini. Dan di sini gue akan kasih kalian beberapa rekomendasi supaya kalian nggak perlu pusing-pusing cari power supply-nya. Kalian bisa cek di layar ini.
Lalu gimana nih secara performance? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita ke performance, kita ke harga dulu ya. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya kalau mau dibilang, Intel itu harganya ada di angka $249. Gokil sih ini, ya. $50 lebih rendah dibandingkan Nvidia RTX 4060. Tapi kalau di Indonesia harganya sama. Jadi ya sabar-sabar ya. Karena kalau mau dibilang kalau kita kalikan dengan kurs dolar ketika video ini dibuat itu $1 itu sama dengan 16.425, ya kurang lebih sekitar 800 ribuan selisihnya di luar negeri gitu loh. Tapi ya kita mesti sabar. Emang sedih. Oke, sekarang kita ngebandingin spesifikasinya ya antara B580 dengan RTX 4060. Singkat aja, di sini kalau kita bandingin secara boost clock, B580 ini berhasil mengungguli RTX 4060 cukup jauh. Jadi ada di angka 2740 MHz, sementara RTX 4060 ada di angka 2460 MHz. Untuk VRAM-nya seperti yang tadi dikatakan, B580 memiliki VRAM 12GB GDDR6, sementara RTX 4060 masih di 8GB GDDR6. Untuk memori interface-nya, B580 itu sudah berada di 192 bit, sementara RTX 4060 masih di 128 bit. Dan untuk memori bandwidth-nya jauh bro, hampir 2 kali lipat. B580 berhasil mengungguli Nvidia ya di angka 456 GB per second, sementara Nvidia hanya di angka 272 GB per second. Nah, sayangnya ada kualitas, ada harga yang harus dibayar, yaitu dari sisi daya listrik, di mana B580 ini terbilang boros, ada di angka 200 watt, sementara Nvidia hanya di angka 115 watt. Oke, kali ini kita akan bahas gaming test atau benchmark testnya dulu ya. Di sini gua mengambil source-nya itu dari Tech Power Up. Thank you sebelumnya Tech Power Up. Dengan testbed-nya itu seperti ini teman-teman. Pengujian gaming test ini dilakukan pada kurang lebih sekitar 20 game lah ya. Tapi di sini gue cuma akan ambil 3 game aja dan rata-rata FPS-nya gimana supaya kita bisa ngelihat secara global performa dari Intel B580 ini. Kita bicara Cyberpunk dulu di FHD. Ya, untuk kualitas FHD di sini kita bisa lihat bagaimana RTX 4060 Ti 8GB itu jauh mengungguli Sparkle B580 walaupun VRAM-nya di sini bisa dibilang selisih jauh ya. Masih lebih jauh Sparkle dengan 12GB, tapi di sini kita melihat permainan dari CUDA cores-nya antara 4060 Ti dengan Sparkle ini yang selisih jauh bikin FPS yang dihasilkan itu juga masih lebih unggul 4060 Ti 8GB. Tapi lain cerita ketika kita bicara di resolusi 2K dan 4K. Di sini Sparkle berhasil mengungguli ya para GPU ini dengan FPS paling tinggi yaitu di 61,7 untuk 2K dan 4K di angka 30,4 FPS. Lanjut kita ke Hogwarts Legacy. Untuk Hogwarts Legacy sendiri baik di kualitas FHD, 2K maupun 4K masing-masing semuanya diungguli oleh Sparkle B580. Nah, lanjut kita ke Black Myth Wukong. Di sini kalau kita lihat ya sebenarnya Nvidia RTX 4060 Ti ya yang menjuarai hasil benchmark test di seri game ini. Nah, baik dari FHD, 2K maupun 4K semuanya dimenangkan oleh 4060 Ti. Tapi kalau misalnya kita bicara antara B580 dengan 4060 di seri resolusi FHD ataupun 2K itu ya B580 masih kalah. Tapi kalau misalnya kita bicara di 4K, B580 sudah mengungguli walaupun sebenarnya kecil banget ya, 13,2 FPS. Nah, sekarang kita akan bahas secara global untuk Geomin average FPS-nya seperti apa nih. Jadi kalau kita perhatikan ya, memang betul Nvidia RTX 4060 Ti yang menjuarai benchmark testnya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan terhadap 4060, B580 ini unggul di semua resolusi mulai dari FHD, 2K maupun 4K ya.
Dan selisihnya pun lumayan lah, walaupun tipis-tipis, tapi menurut gua balik lagi, dengan harga yang sama kalian bisa dapetin performa yang lebih, ya kenapa nggak diambil gitu kan jadinya worth to buy gitu. Nah, itu tadi adalah hasil review dan unboxing kita untuk Intel Arc B580. Jadi gimana nih teman-teman, setelah kalian melihat dari hasil reviewnya, apakah kalian lebih tertarik untuk beli VGA ini atau masih tetap stick di GPU Nvidia seri 4000 series itu? Nah, coba kalian komen di kolom komentar ya. Tapi ini gue baru aja dapat kabar burung, dan kalau ini benar ya, katanya RTX 4060 itu bakal dimatiin. Nah, gue nggak tahu deh apakah isu ini benar atau enggak. Karena kalau sampai isu ini benar, ya ini akan menjadikan sebuah panggung buat Intel beraksi, ya. Karena kenapa? Ya RTX 4060 nggak ada. RX 7600 berarti sama Intel B580. Pasar yang tadinya kebagi 3 sekarang cuma jadi 2. Ya, gimana orang nggak tertarik untuk ambil Intel Arc B580 kan? Apalagi dia masih dibilang per video ini dibuat aja umurnya mungkin baru 2-3 bulan gitu kan. Bisa jadi sebuah pilihan, opsi untuk kita pilih Intel Arc B580 ini kalau RTX 4060 ini beneran dihilangkan atau dimatikan sama Nvidia. Nah, itu tadi ya hasil review kita. Semoga informasi yang gue berikan ini bermanfaat buat kalian, karena kita tahu duit itu susah dicari, jadi kita harus pintar-pintar cari informasi. Semoga informasi yang gue berikan ini bermanfaat buat kalian, dan jika bermanfaat, please tolong klik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya di tiap hari Minggu. So this is it. Thank you and see you on the next video. Bye bye.